Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 Juli 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi kemarin di sini siapa yang ada ambil posisi di harga 26, 27, 28, 29? Coba ngaku jujur siapa yang ada sell di sana, dan coba jujur siapa yang ngaku ada buy di 3315. Kemarin, ini saya bahas dulu secara teknikal ya. Kemarin pada saat sesi live stream, di ending live stream sudah saya infokan bahwa kalau ada yang ingin ambil posisi sell, bisa dengan harapan ini marketnya naik sampai range dari support become resistannya, yang dimana di sini H1 melakukan breakout structure yang ada di harga 3327,32. Kalian bisa ambil sell selama M15 tidak berubah naik ke atas seperti ini. Jika skenarionya ini terjadi, maka otomatis kemungkinan marketnya bisa lanjut lari sampai ke 44. Tapi ternyata skenario ini tidak jadi. Oke, yang ada marketnya itu benar naik ya sampai ke ujung dari support become resistant di 3329. Kemarin pada saat sesi live stream ada yang nanya bisa nggak nge-sell di harga 28. Saya jawab bisa, karena itu merupakan untuk retest dari breakout structure yang ada di time frame H1. Jadi kalau sekiranya kalian ada yang ambil sell dari harga 29 dan mungkin sampai sekarang itu masih hold posisi, itu mungkin lebih tepatnya sampai kemarin malam ya. Karena kalau kalian lihat ketika retest dari breakout structure di harga 3329 sampai 28, penurunannya itu sudah sangat ekstrim. Penurunannya itu sejauh 427 pip. Ya. Ini benar-benar setup yang bagus sekali kemarin itu, benar-benar saya nggak expect luar biasa dropnya. Tapi kalau misalnya kemarin ada juga yang nge-sell dari harga 36 seperti yang sudah saya kemarin ya kalau nggak salah ya. Kemarin di M1 kalau nggak salah di sini ya. Pada saat sesi live stream saya ada nge-sell di sini di harga 33, 34, bahkan ada yang ngambil juga di 36. Kalau ada yang masih hold dari 36, wah itu udah nggak ada obat profitnya kemarin ya. Dan ingat, berapapun profit yang kalian dapat kemarin, ingat di take profit, jangan jangan diambil posisi floating. Jadi kalau ada yang ngambil dari 34 kemarin, ada yang hold sampai bawah, itu berarti 475 pip. Wow ya, itu di hari Selasa. Kalau ada yang hold dari kemarin saya open live streamnya, kalian benar-benar hold benar-benar tahan ya, itu luar biasa, amazing ya, luar biasa banget itu. Jadi selamat bagi kalian yang ada yang ambil posisi sell, dan kemarin untuk skenario ternyata ini lebih benar ya, yang dia retest kemudian turun. Nah kemarin pada saat sesi live stream ada yang nanya juga bisa nggak nge-buy limit di harga 15, 16, 17? Bisa. Kenapa? Karena kalau dilihat potensialnya adalah ini marketnya bisa untuk melakukan retest dari resistance become supportnya ya. Karena kalau kalian secara H1 ini benar-benar satu titik ya resistance di sini. Kalian bisa lihat ini harganya 3315,26 per candle H1. Marketnya itu kalian bisa lihat tutup di bawah 3315,26. Berarti sebenarnya itu mengindikasikan terjadinya yang namanya bisa terjadi penurunan. Jadi kalau ada yang sekiranya buy limit di sini, mungkin langsung ini sudah ini karena sudah terjadi ya, itu berarti kalian sudah langsung kena stop loss di harga 3305 langsung ya. Karena kemarin kan saya ada tarik Fibo juga di sini dari low ke sini sampai high di sini. Ini benar-benar 61,8, stop lossnya itu di 78,6. Ini benar-benar langsung disabet ke bawah dan turunnya itu sampai ke 3287. Jadi lebih baik kena stop loss di 78,6 daripada kalian itu terfloating jauh sampai ke 3287 yang bisa aja berakhir dengan margin call ataupun stop out ya. Jadi lebih baik kena stop loss di sini. Jadi kenapa di sini bagi yang nge-buy di sini itu sebenarnya kalau dari teknikal ya, tadi sudah saya bilang kalau dari segi teknikal dia break di bawah 3315,26, benar-benar persis sekali
tutup di bawah itu lagi dikit banget ya, karena penutupan kemarin ini kan kalau kalian ngeh ini di 3315,10. Saya buatnya ada di 3315,26. Dia breaknya itu kecil sekali ya, cuma beda lagi berapa nih? Lagi 16 poin. Ya, lagi 16 poin, bedanya itu marketnya langsung respect, retest dari ini kemudian langsung drop nggak pakai obat. Ya, benar-benar luar biasa kemarin itu. Naiknya cuma sampai nggak sampai 10 pip ya, naiknya cuma 7 pip kemudian langsung drop ke bawah. Itu secara teknikal kelihatan sih sebenarnya, cuman di sini sedikit ragu karena close-nya ini kan benar-benar tipis sekali, cuma 0,16 ya, 0,16 ataupun 16 poin. Nah, kalau kalian ngeh sebenarnya bagi yang ada ambil buy limit di sini, mungkin lebih tepatnya kenapa ini per H1 dropnya langsung kencang ya. Dari harga 3328, H1 ini ya di jam 9 ya. Sorry, jam 8 ya. Jam 8 malam. Sorry, jam 9 benar ya, jam 9 malam pada saat sesi New York ini dropnya sudah 137 pip. Kenapa ini terjadi? Well, secara fundamental sebenarnya kemarin ada berita bahwa untuk dari segi tarif itu ada sedikit kelonggaran pada saat sesi New York ya. Itu kalau kalian ngeh sedikit di sini, Trump administrasi memberitahukan bahwa tarifnya kemungkinan bisa ada ruang untuk terjadinya negosiasi entah antara Eropa ataupun negara-negara lain. Nah, sementara ini yang kemarin sudah lumayan ada efek adalah dari Amerika dan Jepang. Jadi Amerika dan Jepang setuju untuk lanjut pembicaraan tentang tarif. Itu yang sedikit memberikan angin segar ke risk asset, sehingga gold itu kalian bisa lihat per 1 jam langsung drop dari 3328 ke 3314, 100 pip lebih. Nah, next candle-nya karena tidak ada kelanjutan yang dimana itu ditakutkan adalah memang benar-benar bisa terjadi deal. Ya udah, kalian bisa lihat sendiri gold itu karena sudah saya katakan ya, sekalinya ini break resistennya ini itu kemungkinan besar ya udah dia masuk lagi ke zona area demand di 3295. Ya, dia turun break tipis, ini benar-benar tipis banget ya kan, tipis banget, kemudian nggak ada apapun ya. Kalau misalnya lihat M15 ini benar-benar langsung dar ke bawah gitu kan. M5 sih kelihatan sedikit ada apa namanya, ada geraknya, cuman M15 dan M30 itu benar-benar satu batang, 3 batang itu langsung drop ke bawah. Jadi ibaratnya kenaikan kemarin di hari Senin malam itu sudah habis, pure sudah habis. Jadi benar-benar kencang sekali nih ya ketika break dari ketika retest dari break of structure-nya di 3324 sampai 3328. Itu kencang sekali nggak pakai obat. Nah, ketika dia drop kencang ya, total kemarin ya dari semenjak break of structure ke bawah itu kan 427 pip. Kalau cuma pakai H1, candle H1 dropnya itu total adalah sejauh 418 pip. Di mana ada kenaikan ekstrim, maka seharusnya ada retracement. Ingat ya, ekstrim di sini adalah per satu candle, bukan per banyak candle. Beda halnya dengan kenaikan di sini. Ya, kenaikan pada saat di Senin malam, ini per satu candlenya kalau kalian ingat sudah mulai mengecil, ya kan? Dari sini sampai sini ini cuma 2 candle 166. Ya, 2 candle 166. Kemudian 3 candle, 4 candle, 5 candle, 6 candle, 7 candle, 8 candle, 9 candle H1 itu baru 400 pip. Ya, 9 candle H1 baru 400 pip. Jadi ini naiknya sebenarnya nggak ekstrim. Dibandingkan dengan kemarin malam, dropnya 418 pip, cuma perlu waktu 2 jam doang kayak NFP kemarin, ya kan? NFP per 1 candle buka, anggaplah per 1 jam ya, itu turunnya 400 pip. Jadi otomatis pasti ada retracement naik. Itu yang saya katakan, kalau ada kenaikan ekstrim pasti ada retracement, sekalipun ada penurunan ekstrim pasti ada retracementnya. Karena itu namanya market, pasti perlu ada yang namanya balancing harga ataupun untuk mencari harga yang sehat dulu, apakah nanti untuk lanjut turun atau lanjut naik ataupun pembalikan dan sebagainya. Itu pasti ada. Jarang banget kalau misalnya market itu bergerak sudah 1-2 candle H1 itu tiba-tiba langsung lompat dan nggak ada turun itu, ataupun nggak ada retracement sedikit ataupun nggak ada balancing harga,
Itu benar-benar marketnya sedang wah epic ya. Kalau udah kayak begitu kalian tidak bisa untuk melawan kondisi market ya, tidak bisa, jujur tidak bisa. Oke, jadi kemarin penurunannya itu sampai ke area demand di sini di harga 3295. Lihat, demand di sini itu sudah di break dan otomatis marketnya itu sudah ngebuat low yang lebih rendah dari low pada saat di hari Senin. Ya, otomatis marketnya sudah ngebuat yang namanya break of structure di bawah. Oke. Nah, ketika marketnya break di bawah ini, market drop sejauh 400 pip, untungnya sih ada fundamental yang mendukung market itu kemarin retrace naik. Kenapa? Kemarin Trump itu memberitahukan bahwa memberikan tarif lagi sebesar mana dia ya? Sorry, sebelum tarif itu di sini akan ada surat tambahan ya. Surat tambahan yang akan kemarin kan baru 14 negara. Katanya dalam 2 hari ke depan mungkin hari Kamis ya. Mungkin hari Kamis akan ada lagi katanya sih, bentar coba saya cari ya. 15 sampai 20 trade letter. Mungkin berarti 15 sampai 20 surat ke beberapa negara yang katanya ini adalah beberapa surat itu ada di angka 60 sampai 70% tarif rate-nya. Entah ini bakal sesuai kayak kemarin tanggal 2 April ya pada saat resiprokalnya atau bakal berbeda. Karena sekali lagi Indonesia kena itu masih sama 32%. Bahkan di sini Trumpnya bilang I could go higher with tarif. Jadi bisa aja tarifnya itu memberikan dampak yang luar biasa efeknya. Ya, efeknya luar biasa. Selain itu di sini Trump kemarin ya jam 12 malam itulah yang menyebabkan market gold itu ada angin segar naik ya kan. Kalian bisa lihat ini jam 12 malam setelah dia drop. Jam 12 malam hampir jam 1 Trump memberitahukan bahwa memberlakukan tarif sebesar 50% untuk tembaga ya, copper tembaga bener dah ya, 50%. Kemudian nanti Trump akan memberikan pengumuman untuk masalah tarif di Pharma. Ini Pharma kayaknya sih farmasi ya, mungkin dari sektor kesehatan, yaitu sebesar 200%. Wah, ini udah nggak ada, ini udah sakit jiwa sih sebenarnya ya. Sektor kesehatan kalau benar ini Pharma adalah farmasi, kenanya 200% kemungkinan berarti sektor kesehatan di Amerika setelah adanya undang-undang kemarin ya soal pemotongan pajak yang dimana itu merugikan sektor kesehatan katanya. Kemudian di sini bakal dikenakan tarif juga 200% dari sektor kesehatan. Wah, ini udah sorry to say, ini udah agak gila sih sebenarnya dari segi Trump ini. Ya, tapi nggak tahu. Ingat, kita kemungkinan pada minggu ini sudah saya katakan kemarin adalah bisa terjadi yang namanya taco trade. Taco trade adalah yang dimana kita trading itu pure berdasarkan apa yang Trump katakan. Sekarang dia ngomong A, 48 sampai 72 jam kemudian dia bisa berubah. Sementara ini Trump ini masih atas bawah ya. Kemarin bilang tarif ke banyak negara, kemudian tiba-tiba Trump bilang oke, kita kemungkinan ada deal, ada gejolak, sekarang ngasih tarif lagi untuk tembaga dan akan ada di farmasi. Bahkan bakal menyurati sampai 15 sampai 20 negara lagi dalam kurun waktu 2 hari. Jadi 2 hari kalian sudah tahu 24 kali 2 adalah 48. 48 lebih dari sehari adalah 72 jam. Jadi kalau misalnya berubah lagi 72 jam kemudian setelah surat ini keluar, ya itu bisa terjadi ya, tidak menutup kemungkinan. Ya. Saya rasa itu. Ya, jadi kemarin itu memberikan angin segar sedikit untuk masalah gold bisa sedikit naik sampai ke 3310 mentoknya ya. Mentoknya sampai 3310, kemudian itu lanjut turun lagi. Nah, sekarang bagaimana? Untuk hari ini, hari Rabu, kita nggak ada news apapun ya, santai aja, tidak menjadi masalah. Oke, sekarang kita coba untuk analisa lagi ya. Kita analisakan ulang untuk XAU USD pure secara total. Ingat ya, minggu ini saya katakan sekali lagi tidak bisa untuk ambil swing. Minggu ini sudah pasti marketnya itu bakal bergerak ekstrim karena sekali lagi minggu ini kita bakal berlaku yang namanya taco trade. Ya, oke. Coba kita lihat dari
Oke, sebentar saya hapus dulu semuanya. Kita ke time frame apa ya? Weekly ya. Kayaknya weekly kita belum ada analisa ya. Ya, kita weekly nggak usah analisa lah ya, karena ini masih di tengah-tengah. Jadi ya saya nggak expect banyak dari weekly sepertinya. Oke, kita dari segi daily sekarang. Daily kalau kita lihat apakah di sini marketnya ngebuat bearish engulfing. Secara teori iya, tapi secara penutupan candlenya tidak. Karena otomatis di sini penutupan candle dari hari Senin kemarin itu adalah low terakhirnya ada di harga 3296, sedangkan kemarin hari Selasa penutupan candlenya ada di 3301, masih di atas 3300, lagi sedikit gitu kan. Tapi secara teori candlenya ya ini udah ngemakan semua candle di hari Senin ya kan, bagian atas dimakan, bagian bawah dimakan, walaupun bodinya ini tidak tutup di bawah low di hari Senin. Tapi secara teori satu candle ngemakan semua sih ya itu sudah berlaku benar. Ya, dari segi daily apakah di sini potensi marketnya itu membuat penurunan? Secara daily kemarin kita sudah, lebih tepatnya saya sudah kasih tahu, di sini terjadi yang namanya bullish fair value gap. Bullish fair value gap dari segi daily yang besar di sini akhirnya kemarin pada hari Selasa berhasil tutup di bawah EVG-nya. Jadi menurut saya untuk saat ini marketnya masih ada chance untuk turun sampai, ya sekali lagi target saya nggak muluk-muluk adalah sampai 3200 ya, sampai 3200, entah itu kapan terjadi ya. Dan ingat secara daily kita masih ada di dalam range yang cukup besar dari harga 3382 sampai paling bawah di 3271. Ini adalah range yang wajib kalian tahu sehingga kalian mau lakukan apapun, mau itu buy dan sell masih bisa, tidak menjadi masalah, tidak melawan market juga. Karena secara garis besar marketnya itu masih dalam kondisi range yang cukup gede. Ya, range-nya cukup gede. Kalau dilihat dari segi indikator sekarang dengan penurunannya kemarin lumayan ekstrim, ya lumayan ngedorong untuk DXY USD-nya drop di bawah 50. Tetapi dari segi stokastik ini masih berusaha keluar dari angka 50. Ini kemungkinannya bisa nge-cross. Jadi semisalnya ya pada hari ini anggaplah kita ada penutupan di 3271. Ya, secara daily kita ada penutupan di bawah 3271, otomatis daily stokastik bakal nge-cross ke bawah dan secara RSI ada kemungkinan bakal drop lagi di bawah 40. Jadi dengan demikian peluang besar sampai 3200 bakal kebuka. Ya, dari segi daily ini stokastiknya mencerminkan masih di tengah-tengah dibarengi dengan RSI, jadi ini belum ada menunjukkan gejala apakah benar mau drop parah atau ada retracement naik dan sebagainya. Ini masih belum kelihatan karena momentumnya ini masih flat, walaupun secara RSI-nya sekarang sudah di bawah 50 tapi dia belum mau turun di bawah 40. Ingat ya, secara historical RSI di bawah 40 secara daily itu tidak pernah terjadi selain terakhir adalah di tanggal 8 November 2024. 8 November 2024 itulah penurunan ekstrim pada saat Trump menang dari 2600, lebih tepatnya dari 2700 ya, turun sampai 2500. Jadi lumayan penurunannya itu ya, dari 2700 sampai 2500 itu sejauh 1700 pip. Lumayan. Ya kan, kemudian pernah terulang lagi pada saat ini enggak sih ya, ini 19 Desember low di sini saya bisa katakan tidak turun di bawah 40, walaupun secara angkanya sih di 38 ya kan, tapi tidak stay di bawah 40. Beda halnya di November. Jadi otomatis tidak pernah secara RSI daily itu drop di bawah 40. Jadi ini masih ada kemungkinannya jika memang ini marketnya kemungkinan sideways ya juga masih ada, karena berarti momentum daily dari RSI itu tidak menunjukkan adanya berat ke bawah. Ya, bisa aja ini bergerak sideways, jadi ya udah segala price action yang kalian lihat bakal ribet. Tapi yang penting adalah dari segi daily ini adalah resistance sekarang dan ini adalah support terdekat. Udah sih itu aja ya. Dari segi H4 kalau kita lihat indikatornya stokastiknya sudah nge-cross di bawah 50. Kemudian secara H4-nya kalau dilihat
Kalau lihat dari segi H4 ya, dari segi H4 RSI-nya itu sempat drop di bawah 40 tapi ini malah naik lagi. Jadi dengan demikian ini berada di tengah-tengah. Kalau udah berada di tengah-tengah kayak begini, jujur rada sulit sebenarnya kalau ada mau ambil posisi. Karena momentumnya akan sedikit ekstrim. Karena kalau dari segi H4 ini balik naik lagi, nyampe 50 dan drop lagi, berarti kemungkinan akan terjadi yang namanya koreksi naik sebelum lanjut turun, ataupun justru malah bakal bisa diem di tengah-tengah. Itu bakal sedikit berat, ya jujur. Yang penting dari segi daily adalah fair value gap di sini sudah di break, sudah ada body candle close. Jadi menandakan sebenarnya bearish powernya sudah mulai masuk. Karena ini adalah harapan bullish terakhir dari segi fair value gapnya, ya kan. Lebih daripada itu, ya udah sisa ini doang daily fair value gapnya, ya ini pertahanan bullishnya besar di sini. Ini adalah besar dari bullish fair value gapnya. Jadi kalau ini sampai lewat, ya saya rasa ini sudah tidak ada kekuatan lagi sih. Itu, oke. Dari segi H4 sekarang, dari segi H4 otomatis ya, dari segi daily kita masih bearish ya, karena semenjak market itu melakukan yang namanya break of structure ke bawah di sini. Ya, ini merupakan break of structure-nya. Ya, ini merupakan break of structure-nya. Jadi otomatis dari segi daily ini masih bearish. Jadi ini ada potensialnya itu marketnya ngebuat marketnya itu di sini ada potensi ngebuat yang namanya inducement. Ingat ya, ini masih potensi. Jadi kalau semisalnya ya, saya ingatkan sekali lagi, daily itu geraknya begini. Dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Memang secara teori ini marketnya sudah nge-sweep high-nya di sini. Ya, high di sini itu sudah di-sweep. Oke, itu clear banget ya kan, bahkan ada close candle. Tapi setelah itu, setelah close candle, marketnya itu balik lagi dan menciptakan bearish engulfing. Jadi ini potensialnya adalah bisa menciptakan inducement. Ya, dia kemungkinan di sini adalah fake out. Jadi kemungkinan di sini terjadi yang namanya inducement di sini. Ya, inducementnya pindah di sini. Jadi jika marketnya nanti turun di bawah 3246 lagi sekali, maka di sini bakal terjadi yang namanya break of structure. Jadi kalau nanti ke depannya marketnya justru break ke atas, ya otomatis marketnya bakal melakukan yang namanya change of character. Ya udah, berarti marketnya lebih prefer buat bullish. Tapi tidak menutup kemungkinan marketnya juga bisa geraknya nggak jelas. Karena sekali lagi, segala price action yang kalian lihat, jika semisalnya tiba-tiba Trump ngomong ABCD, itu bisa bubar. Ya, bisa bubar literally. Oke, yang penting dari segi daily pandangan saya adalah masih bearish. Dari H4 ya udah, ini masih bearish, tidak menjadi masalah. Dan kemarin sudah saya katakan apakah bisa terjadi yang namanya inverted head and shoulder. Karena kemarin sudah saya katakan itu terlalu dipaksakan namanya, ya. Ini naik. Nah, ini ya sudah saya katakan kemarin, ini terlalu dipaksakan. Ya, untuk ngebuat shoulder bagian kanan kemarin di sini itu terlalu dipaksakan. Karena kemarin sudah saya kasih tahu juga, ini terlalu panjang jaraknya, ya range-nya sudah terlalu panjang, sudah ada swing-swing yang dibuat terlalu jauh. Jadi ini tidak bisa menjadi yang namanya inverted head and shoulder. Jadi ini sudah tidak ada pattern inverted head and shoulder lagi, ya. Berarti dari segi H4 di sini marketnya melakukan yang namanya change of character, ya. Change of character, walaupun ini kalian bisa lihat change of karakternya, ya ini saya geser dulu. Nah, dia break candle di sini kan, close candle, kemudian naik. Kemudian marketnya di sini melakukan yang namanya break of structure di sini. Ya, break of structure kemudian retest. Ketika naik, dia sempat nge-sweep high-nya di sini. Ya, dia sempat nge-sweep high-nya sendiri di sini, dan kemudian kemarin marketnya melakukan break of structure lagi. Walaupun di sini belum ada close candle di bawah low di 7 Juli kemarin. Tapi ini marketnya at least sudah ngebuat low yang lebih rendah. Karena kalau kalian pakai line chart, udah kalian bisa lihat sendiri. Ya, kalian bisa lihat sendiri dari line chart bahwa marketnya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi otomatis dari line chart kalian bisa tahu ini adalah higher high, higher low, higher high. Marketnya ngebuat change of character, kemudian marketnya ngebuat lower high, lower low, lower high, dan lower low.
Jadi secara overall H4 itu bearish ya. H4 itu adalah bearish. Karena di sini adalah ini lower high, ini lower low, ini lower high, ini adalah lower low. Berarti sekarang kita tinggal tunggu marketnya itu ngebuat yang namanya lower low baru. Oke. Lower low baru. Nah, sekarang di mana untuk ngebuat lower low baru? Ya. Di mana market bisa potensi ngebuat lower low baru? Ya udah, kalian bisa pakai Fibonacci aja gitu kan. Pakai Fibonacci, nanti bakal kalian tahu sendiri di mana. Sebentar ya. Saya mau coba cocokkan dari segi daily Fibo. Oke. Dari daily Fibo, jika ada yang beranggapan ini adalah bullish, maka kemarin juga marketnya itu kena di 61,8 di 3291. Ya, ini dailynya pas nih, kena 3291 walaupun turun lagi dikit, kemudian marketnya mental. Nah, ini kalau ada yang berpandangan bullish juga nggak masalah karena Fibo ini juga sudah mental, cuman menurut saya dari segi H4 ini sudah bearish sih. Ya, secara strukturnya ini sudah bearish dan saya pribadi itu bearish juga di daily. Jadi tidak mengubah pandangan saya sih. Jadi otomatis kalau mau pakai Fibo bagaimana? Ya udah, panggal balik aja sih dari sini high-nya ke low-nya di sini. Maka kalian dapat ini marketnya bisa sampai di 3309 selaku support become resistant di H4 penutupan candle. Ya, mana dia nih? Di sini ya, ini penutupan candlenya di 3308, mepet juga dengan 38,2. Ya, mepet dengan 38,2. Kemudian itu juga adalah fair value gap pertama ya. Ini adalah FVG pertama dari segi time frame H4. Nah, jadi ada kemungkinan marketnya juga bisa reject, tapi kalau misalnya ini gagal reject, kesempatan terakhir adalah ada di sini, karena di sini juga ada fair value gap H4, ini juga adalah 50% ya, yang ada di 3315 selaku angka bilangan yang belakangnya 5 juga. Ya. Ini dari segi H4 kemungkinannya bisa dua, antara 38,2 atau enggak 50%. Oke. Kemudian target sampai mana jika semisal marketnya turun? Berarti sekarang kita coba untuk mencari extensionnya. Dari low ke sini sampai ke high di sini. Kemarin marketnya itu masih bisa turun sampai ke 1272, tapi ternyata kemarin penurunan di sini itu terhalang Fibonacci 61,8 daily dan terhalang juga dari segi H4 ada area demand besar ternyata di sini. Ya. Demand besar H4 di sini yang saya rasa ini tidak di respect, dan di sini juga ada fair value gap terakhir dari segi time frame H4. Ya, ini semua overlap. Fair value gap kena, kemudian demand kena. Jadi ada make sense marketnya reject. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini saya pakai Fibonacci, next target sebenarnya jika sampai beneran turun bisa sampai ke 3282. Berarti bisa sampai ke resisten become supportnya di sini pas ya. Ini resistennya di break, di retest, kemudian naik. Jadi ada kemungkinan marketnya turun sampai sini. Apakah sampai sini marketnya bisa reject lagi? Itu nanti kita lihat price actionnya seperti apa ya. Karena kalau ini di reject dan kalau kalian lihat target nextnya adalah 3265. Jadi semisalnya hari ini marketnya daily tutup di bawah 3271 selaku low ataupun support di daily dan mengejar 1618 dari Fibonacci swing H4-nya untuk mencari extension, berarti kemungkinan besar seller luar biasa masuk ya, luar biasa masuk. Gitu ya, ingat target-targetnya di sini dan di sini. Terus apakah kita bisa untuk mencari sell? Iya, tentu aja. Tapi apakah kita bisa untuk mencari buy? Untuk sementara untuk ambil buy rada berat. Ya, rada berat karena untuk dilihat sekarang dari segi time frame H4 ini belum dites ya. Penutupan candle H4 ini belum dites selaku 38,2 di 3308-nya ya, ini hampir sih ya. Ini 3308 ya kan. Ini kan 3308,88. Tadi itu di 3308,07. Ini naiknya sampai 3307. Jadi ini masih menjadi dilema apakah ini sudah dites atau belum dari segi time frame H4 ya. Yang penting targetnya di sini. Kenapa tadi saya katakan untuk nge-buy dilema? Karena ini
Ya, kalau nge-buy masih lebih prefer tunggu di sini sebenarnya kalau mau nge-buy. Kalau nge-sell ya tadi tinggal pakai Fibonacci. Ingat kita masih pakai time frame H4. Sekarang kita pakai time frame H1. Oke. Secara time frame H1 berarti market structure H1 ya. Di sini kemarin sudah saya katakan terjadi yang namanya change of character, kemudian marketnya kemarin terjadi break of structure di sini. Kemudian di sini marketnya terjadi break of structure ke bawah di sini, ya kan? Jadi bos. Jadi untuk Fibonacci terdekat sebenarnya dari break of structure adalah dari sini ke sini. Ini sebenarnya marketnya sudah kena 50%. Berarti 50%-nya ini pas banget di 3308 juga. Jadi 3308 ini perpaduan antara close candle H4, kemudian swing pendek Fibonacci-nya yang 50%. Jadi kemungkinan adalah ini marketnya bisa ke cap ataupun ke cap bahasanya ya, ke limit ya, ke limit di 3308 tuh mentok sampai 3310 sih. Kemungkinan marketnya bakal limit sampai sana sih. Skenario terburuk. Ya, skenario terburuk adalah dia ke limit. Nah, dengan demikian berarti kita tidak bisa mengharapkan untuk retest yang lumayan tinggi dari segi time frame H1 ataupun H4. Ingat, H1 ini sudah lewat demandnya. Kalau dicari H1 di sini nggak ada area yang bagus sebenarnya ya, kecuali di sini. Kalau di sini saya harapkan sebagai bullish order block, yes. Ya, jadi lebih make sense marketnya tuh mantul di sini kemarin sebenarnya. Kena 3282, 1272, resisten become supportnya juga H4. Jadi saya lebih make sense untuk mantul di sini. Tapi karena ini adalah besaran demand H4 dan juga ada fair value gap-nya yang tadi, ya udah market lebih respect di sana, jadi kemudian langsung mental. Ya. Tapi sih saya pribadi masih lebih prefer ini. Kalau ada yang mau nge-buy, pertimbangkan area ini. Kalau ini ditembus, udah jangan dilawan lagi. Biarkan marketnya turun sampai ke 3265 atau enggak sampai ke 70. Oke, dari segi H1 di mana sebenarnya kita lebih prefer untuk ambil sell. Dari segi H1 kalau dilihat gimana dikit ya. Sebenarnya sih di sini ya. Logikanya ya. Ini kan marketnya breakout structure, retest, kemudian di sini breakout structure, marketnya belum retest. Jadi saya sih harapannya sampai sini ya, sampai di 33 berapa nih? 3319 retest untuk lanjut turun gitu kan. Di sini juga ada fair value gap-nya yang besar. Tapi itu kalau dikasih ya kan, karena sekali lagi 3308 ini adalah limit yang dimana skenario terburuk adalah dari 08 sampai 10 limit untuk DXY USD sekarang untuk batas naik gitu kan, karena pergabungan H4 dan Fibonacci H1 ini benar-benar bikin gawat sebenarnya area ini. Walaupun secara di sebelah kiri ini kita rada sedikit nggak bagus ya kan untuk dari segi price-nya. Kalau dilihat dari segi line chart 3313 sebentar. Kayaknya kemarin kita bisa pakai ini lagi sih. 3315 ya. Tadi H4 3315 itu apa ya? Sebentar. Oke, Fibo 50% ternyata. Oke, di sini adalah retestnya, di sini fair value gap-nya. Oke lah. Berarti kalau misalnya 08 lewat ya, 08 ataupun 010 lewat, kalian bisa mungkin mikir nanti nge-sell-nya sekitaran 15 sampai ini retest dari breakout structure di 3319. Itu kalau dikasih naik. Ya, jujur saya pribadi pun mengharapkan market naik, tapi kalau misalnya nggak jadi dan ini lebih prefer turun, ya udah sih mau bagaimana, berarti kita tidak dikasih kesempatan untuk bisa ambil sell yang cantik gitu kan. Kalau sell di bawah apakah bisa? Jujur nge-sell di bawah cukup beresiko. Kenapa? Ini gara-garanya ada satu candle reject gede gara-gara demand H4 dan juga fair value dan sebagainya. Ini yang bikin kacau daripada price-nya. Kecuali kemarin drop sampai sini kemudian mental, saya bisa bilang nanti kita bisa ambil sell di bawah support gitu kan. Tapi karena begini di tengah-tengah, ya saya ogah sih jujur. Ogah banget kalau udah kondisi kayak begini, ambil support di bawah untuk nge-sell gitu kan. Ini udah nggak bagus sama sekali ya. H1 kalau dilihat ya ini momentumnya ke bawah, jadi belum ada tanda-tanda naik sebenarnya.
M30 nggak ada ya, M15 ini nggak ada supply juga, M5 bahkan nggak ada, M1 sih ini liquidity-nya nih. Ini ada drop base drop nih kayak harusnya nih. Ya, di sini. Ini drop base drop terakhir di 3315. Jadi 3315 ini adalah drop base drop terakhir. Jadi misalnya kalau 08 lewat, sekali lagi kalian bisa consider antara di 15 atau di 19 untuk ambil sell. Ya, kalau ambil sell sekarang ya, apakah worth it dengan kondisi seperti ini? Kalau sedikit maksa ya, bisa nggak saya paksa dikit ya? Kalau saya paksa untuk ambil sell di bawah support, ini sih retracement-nya masih belum clear ini ya. Bentar ya. Ini low terakhir di sini, ini M30. A1 oke 3296 dia break fake out break ya oke lah ya. Jadi antara dua ini ya, 3296 dan 3295. Nah ini adalah untuk support H1 M30 ya, support M30 H1 itu doang sih. Jadi kalau ada semisalnya marketnya lewat daripada ini, kalian untuk bisa sell target mungkin sampai 3282 target di sini, apakah oke? Ya silakan dipikirkan. Karena saya pribadi kalau ambil sell di bawah seperti ini ya, sedikit riskan itu aja. Bukannya nggak bisa, sedikit riskan. Karena saya pribadi adalah lebih prefer untuk marketnya retrace cantik gitu kan, retrace cantik, antara di sini langsung turun, ataupun semisalnya dia kena ini bosnya kemudian lanjut turun lagi. Tapi kalau semisalnya di sini nanti ada suatu price action dan sebagainya, saya ngelihat sesuatu yang bagus, mungkin saya juga akan ambil sell di bawah 3295 dengan target max sekarang sampai ke 3282 atau nggak mentok ke 3280. Udah gitu aja ya, jangan dilebihin dulu. Karena saya worry-nya di sini bakal ada pantulan. Kalau gitu nge-buy di sini apakah boleh? Boleh, asalkan kalian lihat nanti ada nggak pembalikannya. Kalau nggak ada pembalikannya jangan. Contoh pembalikan kayak gimana? Contoh pembalikan adalah begini. Ini adalah M5 dengan pola reject, kemudian terjadi yang namanya change of character di sini. Dari segi time frame 5 menit. Nah, sini. Kalau terjadi change of character seperti ini, reject, kemudian kalian boleh nge-buy, boleh. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan nge-buy di area ini. Itu aja sih, simple. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan ingat, minggu ini kita bakal ekstrim banget geraknya karena kemungkinan kita bakal terjadi yang namanya taco trade. Siapkan mental, kalau kalian tidak kuat pada minggu ini, better jangan trade. Dan kalau ada yang sudah profit dari kemarin nge-sell di 33, 34, 26, 28 dan sebagainya, nikmati profitnya. Dan ingat, profit itu di target, jangan serakah. Dan kalau misalnya kemarin ada yang loss, kalian istirahat dulu ya, istirahat juga, jangan terburu-buru. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.